Astabrata. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Hari Sabar. Teknik dan montase Jenny Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Sampur Jala Sutra. Nyai Wulung dan Ki Wulung mengadakan selamatan, menyambut kehadiran Sukmo kembali di tengah-tengah mereka. Mereka pun memberi nama Sukmo menjadi Aji Sukmo dengan harapan bocah kecil itu menjadi anak yang baik dan penurut. Tetapi belum lagi upacara selamatan itu selesai, Sukmo tiba-tiba bangkit lalu menyampaikan isi hatinya. Dia ingin sekali berguru pada suhu ampuh yang telah ditemukannya. Aji Sukmo ingin pergi berguru pada seorang suhu yang ampuh, Kek. Aku telah menemukan suhu itu. Jadi kau akan pergi lagi, Nger? Aji Sukmo, kau jangan pergi lagi. Dengarkan nenekmu, dengarkan kakekmu. Oh, kakek dan nenekmu tidak akan pernah melarangmu pergi, Nger. Apabila hal itu demi kebaikanmu, tetapi melihat hal-hal lain dan mempertimbangkan semua yang ada padamu, maka nenek dan kakekmu untuk saat ini belum mengizinkan kepergianmu. Nenek dan kakek tidak mengizinkan aku. Iya, kau nanti akan tahu bagaimana dan mengapa kakek dan nenekmu tidak mengizinkanmu pergi dulu. Kenapa? Kalau Sukmo tidak boleh pergi. Untuk itu, nenek dan kakek harus melatihku ilmu silat, mengajariku hal yang lain. Bukan hanya angon kambing, angon bebek, cari rumput, cari kayu bakar, ambil air. Bosan aku. Iya. Kakek tahu, kakek paham. Apabila kau benar-benar ingin belajar ilmu silat, baik, kakek berjanji. Kakek akan melatihmu ilmu silat. Kakek akan melatihmu ilmu kanuragan yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Dan setelah selesai belajar dengan kakek, barulah kau boleh pergi meninggalkan rumah kakek dan nenekmu ini. Lagi pula, kakek dan nenekmu ini juga bukan orang-orang yang super. Orang-orang yang paling dikdaya di dunia ini. Oh, tidak. Kakekmu ini hanya manusia lumrah yang seperti orang-orang yang lain. Kakekmu ini tidak memiliki apa-apa, Sukmo. Tetapi kalau kau menuntut untuk belajar ilmu silat, ya sedikit banyak kakekmu juga punya. Nenekmu pun bisa melakukannya. Nah, Sukmo, jangan kau kira apabila nenekmu mencari kayu bakar, menyuruhmu mengambil air, dan menyuruhmu angon kambing domba, bukan berarti itu tanpa dasar. Apa yang disuruh oleh nenekmu adalah hal yang paling berarti di dalam hidupmu, Nger. Seringkali sudah kuucapkan kepadamu, kusampaikan kepadamu bahwa apa yang kau lakukan di sini adalah untuk melatih kesabaran dan kejujuranmu, untuk melatih ketulusan hatimu. Nah, Haji Sukmo, Saya, Kek. janganlah menyia-nyiakan apa yang kakek nasihatkan kepadamu. Kakek benar-benar prihatin. Kakek benar-benar sedih
karena kau ternyata tidak mau mendengarkan apa yang pernah kakek katakan saat kita bersama-sama mengusir serigala. Sukmo tidak pernah melupakannya, Kek. Sukmo selalu mengingat bahwa hanya dengan kejujuranlah manusia memiliki kekuatan yang luar biasa. Hanya dengan kejujuranlah manusia mampu mengalahkan segala-galanya. Hanya dengan kejujuranlah maka manusia dapat menegakkan keadilan dan meluruskan kebenaran yang dikoyak-koyak oleh keserakahan manusia. Wah, bagus sekali, Ger. Bagus sekali. Wah, kakek bangga sekali apabila kau telah mengingatnya dengan baik dalam hati dan pikiranmu. Wah, bahkan ternyata kau telah menanamkan semua yang kakek ucapkan itu dalam sanubarimu. Baik. Kau memang anak yang cerdas. Kau adalah cucu kakek yang terbaik. Kau adalah cucu kakek yang paling berharga. Wah, kau adalah mutiara. Mutiara yang terbungkus lumpur. Haji Sukmo, tidak sia-sia kakek mendidikmu, mengajarmu dan melatihmu. Untuk beberapa saat lamanya, mereka tinggal diam dalam keheningan yang mencekam. Tak ada seorang pun yang berkata-kata, bahkan bernafas pun mereka tahan. Sukmo kembali membusungkan dadanya dan memandang ke depan dengan tatap mata tajam. Seolah-olah dalam benaknya tergambar bayangan-bayangan indah tentang masa depannya yang gemilang. Bibirnya yang mungil tersenyum, lalu kembali memandang nenek dan kakeknya yang duduk bersila. Hanya dengan kejujuranlah aku akan bisa menghancurkan bukit. Aku akan menghancurkan gunung, dan aku akan menghancurkan segala hal yang menghadang di depanku. Dan dengan kejujuranlah maka aku bisa melumpuhkan musuhku tanpa menyentuhnya. Hanya dengan kejujuranlah maka orang akan sujud di telapak kakiku. Wah, bagusmu. Ternyata ingatanmu benar-benar kuat. Nenek dan kakekmu menjadi saksi bahwa kau akan menjadi anak yang baik, menjadi Sukmo yang aji, menjadi Aji Sukmo yang benar-benar jujur. Dan mulai saat ini kau pasti akan menunjukkannya pada nenek dan kakekmu. Pendekar yang sopan, pendekar yang baik, pendekar yang utama adalah pendekar yang tahu tata krama, memiliki budi pekerti luhur, dan selalu berlaku sopan. Setelah menoleh kanan kiri, Sukmo buru-buru duduk dan bersila di depan nenek dan kakeknya. Dia menyadari bahwa tingkahnya kurang sopan di hadapan nenek dan kakeknya. Di depan orang tua yang sangat mengasihinya itu, Sukmo buru-buru menunduk dan merundukkan kepalanya. Haji Sukmo, Iya, Kek. kejujuran dan budi pekerti yang luhur, kelemah lembutan akan diperoleh seseorang manusia yang benar-benar menghargai sesamanya. Kau boleh kurang ajar pada bapak dan ibumu. Kau boleh kurang ajar pada nenek dan kakekmu. Tetapi aku minta kepadamu supaya kau menghargai orang lain. Orang lain adalah dirimu sendiri, Haji Sukmo. Saya, Kek. Nah, apabila kau tidak menghargai orang lain, maka sepanjang hidupmu tidak akan pernah dihargai. Sebaliknya, apabila kau senantiasa menghargai sesamamu, maka sepanjang hidupmu akan mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Ingatlah, Ger, bahwa orang lain adalah dirimu sendiri. Orang lain adalah diri kita sendiri. Kakek tidak pernah marah kepadamu karena kakek menganggap dirimu adalah diri kakek, Haji Sukmo. Haji Sukmo, Iya, Kek.
Kau adalah diri kakek sendiri. Hanya saja kakek terlahir lebih dahulu dan kau terlahir kemudian. Inilah lingkaran hidup, Ger. Itulah lingkaran hidup. Kalau manusia yang satu dengan manusia yang lain senantiasa lahir, besar, dan mati. Manusia memiliki awal, pertumbuhan, dan akhir hidup. Ada Purwo, ada Matyo, dan ada Wasono. Ada kelahiran, ada pertumbuhan, dan tentu ada pula kematian. Semuanya itu tetap berlaku dalam hidup manusia. Kakek tidak menuntutmu untuk menjadi anak yang baik. Tidak. Kakek tidak menuntutmu agar kau begini dan kau begitu. Oh, tidak, Ger. Lakukanlah apa yang berkenan di hatimu dan yang baik dalam hidupmu. Menurut pandanganmu, Ger. Nah, jadi jangan merasa apa yang kau lakukan itu terpaksa, Sukmo. Iya, Kek. Terus apabila selama ini nenekmu berlaku kasar kepadamu, ya barangkali nenekmu yang salah. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan saja. Ada sebabnya, ada pula akibatnya, Ger. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Nah, lihatlah apa yang baik yang ada dalam diri kita masing-masing. Lihatlah kebaikan-kebaikan orang lain saja. Nah, ingatlah hal ini sebaik-baiknya, Ger. Iya, Kek. Siapa yang menginginkan orang tuanya melihat anaknya menjadi kocar-kacir, menjadi anaknya berantakan? Tidak ada, bukan, Ger? Kecuali seekor singa. Seekor singa jantan yang tega menerkam dan mencabik-cabik anaknya sendiri untuk dijadikan makanan. Manusia memiliki akal dan pikiran, Sukmo. Manusia bukanlah singa yang tidak mempunyai akal dan pikiran. Iya, Kek. Maafkan Sukmo. Nah, mulai hari ini aku ingin mengajarimu ilmu kanuragan, Sukmo. Supaya apa yang telah kau pelajari dari bapak dan ibumu menjadi lengkap. Baru kemudian, setelah kau tidak puas dengan apa yang kakek ajarkan kepadamu, boleh kau meninggalkan nenek dan kakek. Kakek dan nenekmu tidak melarang. Kau boleh menimba ilmu sebaik-baiknya. Tetapi ingatlah, semua itu harus kau kembalikan dan kau abdikan pada sesamamu. Aji Sukmo benar-benar menundukkan kepala. Matanya berkaca-kaca. Dia terharu mendengar nasihat kakeknya yang sama sekali tidak menyalahkannya. Dia menjadi merasa bersalah. Dalam hatinya dia berjanji untuk menjadi anak yang baik. Pada saat inilah kakek dan nenekmu ingin menjelaskan mengapa bapak dan ibumu pergi ke Mataram. Ayo, Nek, tolong kau jelaskan pada cucumu. Bapak dan ibumu pergi ke Mataram adalah mengemban tugas yang sangat berat. Mereka memenuhi panggilan Kangjeng Sinuwun. Kau harus paham, cucuku. Mereka bukan bermaksud untuk mengabaikan dirimu. Tidak. Tetapi mereka mempersiapkan masa depanmu demi kebaikanmu. Mereka tidak pamit pada Sukmo, Nek. Iya. Bapak dan ibumu memang tidak sempat pamit padamu, Ger. Tetapi bapak dan ibumu telah pamit pada kakek dan nenek. Dan aku ini tidak ada artinya.
sehingga tidak perlu dipamiti. Anak kecil memang sudah tidak ada harganya lagi di depan mata orang tua. Dan anak kecil itu tidak ada apa-apanya. Begitu. Iya, Nek. Iya, Kek. Tidak begitu, Sukmo. Kau jangan menyalahkan kedua orang tuamu. Siapa yang tidak menghargai anak kecil? Nenek, bapak dan ibu. Sukmo. Seorang pendekar yang besar harus punya tata krama dan mempunyai kesopanan. Tahu unggah-ungguh dengan siapa ia berbicara dan di mana ia berdiri. Maafkan aku, Kek. Kau tidak pernah bersalah pada kami. Kau tidak pernah bersalah pada siapapun juga, Ger. Kau punya hak untuk bicara ceplas-ceplos. Kau berhak menuduh. Kau berhak untuk menyampaikan unek-unek hatimu. Tetapi, coba belajarlah untuk menyampaikan segala sesuatu dengan kelembutan. Tegurlah siapapun yang salah, tetapi jangan sampai menyinggung hati dan perasaannya. Terima kasih, Kek. Tetapi aku benar-benar tidak bisa menerima kepergian bapak dan ibu yang tanpa pamit itu. Jadi, kau pergi tanpa pamit pada nenek dan kakekmu karena kau dendam, begitu? Iya, Sukmo. Iya, Kek. Aku memang dendam. Aku benci sekali. Aku tidak suka dengan kelakuan bapak dan ibu. Aku juga kurang suka dengan apa yang dilakukan nenek kepadaku. Nenek minta maaf apabila salah padamu. Nenek bukannya benci padamu, Sukmo, tapi nenek sayang kepadamu. Kek, aku masih ingat apa yang kau katakan, bahwa orang tua yang mengasihi anak dan cucunya tentu ia menghajarnya, mencambuknya, dan memukulinya. Tetapi menurutku, itu adalah perbuatan yang kejam. Aku tidak suka dikebuki. Aku tidak suka dicambuk. Mungkin kakek dan nenek pernah merasakan bagaimana sakitnya dicambuk. Lihatlah, kakiku lecet-lecet bekas cambukan nenek. Apakah tidak sakit? Lain kalau aku ini kerbau atau badak, boleh nenek mencambuki aku. Sudahlah. Lupakan, Ger, lupakan. Lupakan yang jelek-jelek. Jangan mengingat keburukan-keburukan orang lain. Tetapi ingatlah segala hal kebaikan-kebaikan. Aku tidak pernah melupakan kebaikan-kebaikan nenek. Aku tidak pernah mengabaikannya. Aku lebih suka diperlakukan dengan adil. Nenek tidak adil. Aku sudah kerja keras, mengembala kambing domba, mencari rumput, mengambil air, mencari kayu bakar, membersihkan kandang. Apakah itu tidak cukup? Bukankah itu tugas nenek dan kakek sendiri? Atau tugas pangon yang diupah nenek dan kakek? Aku tidak perlu melakukan hal itu. Untuk apa? Tetapi aku teringat pada pesan kakek. Aku ingin berbakti dan melakukan kebaikan-kebaikan. Aku ingin menjadi anak yang rajin. Karena anak yang rajinlah yang akan menjadi orang. Anak yang rajin dan tekunlah yang akan menjadi pemimpin yang baik. Tetapi nenek selalu menuntutku, harus begini, harus begitu. Siapa yang mampu? Aku pun percaya nenek dan kakek tidak akan pernah mau dipaksa. Iya. Kakek sadar. Kakek mengerti, Ger. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau dipaksakan untuk melakukan ini dan itu. Baiklah, Nek. Kau mendengar sendiri apa yang diucapkan cucumu di depanmu. Ya, aku menghargai keberanian dan kejujuran cucumu, Nek. Iya, itu ajaranmu. Sudahlah. Aku ingin kita memulai sesuatu yang baru, Sukmo. Kita tidak boleh mengungkit-ungkit keburukan orang lain. Masih bersama Sandiwara Dewa 91
Ki Wulung dan istrinya kaget sekali melihat apa yang dilakukan Sukmo. Dengan menundukkan kepalanya, Sukmo menggores-goreskan ujung jemarinya di atas tikar pandan. Saat itu juga, tikar pandan menjadi sobek bagaikan digores pisau panjang. Sukmo masih melakukan pekerjaannya, tetapi dengan kekuatan batinnya, Ki Wulung memandang kelakuan cucunya itu dengan pandangan batin yang paling kuat. Sukmo, apa yang kau lakukan? Jangan menunjukkan yang aneh-aneh di depan mata nenek dan kakekmu. Siapa yang mengajarimu seperti itu, Sukmo? Tidak ada, Kek. Tidak ada yang mengajariku. Bohong. Berkali-kali aku telah mengajarkan kepadamu dan menasihatkan kepadamu agar kau menjadi anak yang jujur. Aku tidak belajar dari siapa-siapa, Kek. Aku tidak melakukan apa-apa. Memangnya ada apa, Kek? Apa yang baru saja kau lakukan, kakek tidak suka. Mengapa tikar itu kau sobek-sobek, Sukmo? Kenapa? Nenekmu sampai saat ini belum sempat menganyam, belum sempat mengambil daun pandan. Kalau nenek ingin agar aku membuat tikar pandan, aku akan membuatnya. Aku akan mengganti tikar ini. Kau selalu sakit hati apabila diperingatkan kesalahanmu. Itu bukan sifat dan watak pendekar. Haji Sukmo, Saya, Kek. lakukanlah hal-hal yang wajar. Kau jangan menyalahi kodrat dan aturan sebagai manusia. Kau tidak boleh seenaknya membuat barang-barang orang lain menjadi rusak. Nah, katakanlah sejujurnya pada nenek dan kakekmu. Dari mana kau belajar ilmu itu? Dan siapa yang mengajarimu demikian? Aku tidak belajar dari siapapun juga, Kek. Selama ini, aku belum pernah belajar apapun selain belajar ilmu silat pada bapak dan ibu. Nenek dan kakek juga tahu, selama aku di sini, aku hanya menjadi anak Angon, menjadi bocah Angon, menjadi pengembala kambing. Aku tidak belajar apa-apa. Selama kau pergi dari rumah ini, sampai di mana saja, Sukmo? Aku pergi ke rumah Wulan, Kek, bermain di kali. Hanya itu? Kau hanya bermain di kali. Kau bermain di rumah Wulan. Wulan siapa? Nenek tidak perlu tahu siapa teman-temanku. Pasti bocah-bocah kecil yang kau ajak bermain di kali kemarin itu kan? Kalau iya, ada apa, Nek? Hah, kau ini benar-benar nakal, Sukmo. Nenek sendiri yang mengatakannya demikian. Sudahlah. Sudah, dengarkan aku. Dengarkan pertanyaanku dan jawab yang baik. Jawab sejujurnya. Selain pergi ke rumah temanmu itu, nah, apa yang kau pelajari darinya? Belajar tentang ketulusan dan kepolosan, Kek. Belajar tentang ketulusan dan kebajikan. Bahwa di tengah-tengah keluarga sahabatku tak pernah ada amarah. Saling menyalahkan, saling menggebuk, saling menyabet, saling menginjak, saling menggigit. Tidak ada. Di sana yang ada hanyalah kasih sayang dan ketulusan. Tapi ada satu yang aneh. Ada yang aneh? Kau menemukan yang aneh? Iya, Kek. Nek, Apa itu? aku diajak Wulan ke sebuah goa. Ke Goa Tratak? Bukan. Aku diajak pergi ke pantai. Di pinggir pantai itu ada sebuah goa. Namanya Goa Tritip. Nyai Wulung dan Ki Wulung terkejut sekali. Mata mereka terbelalak, mulut mereka setengah menganga. Apa yang diucapkan Sukmo benar-benar mengejutkan mereka. Lalu dengan tajam mereka memandangi bocah itu. Bocah itu bukannya menunduk, tetapi membalas tatapan mereka. Kau sampai di Goa Tritip? Iya, Kek. Kalau begitu, kau pasti telah belajar pada Ki Gunung. Aku tidak belajar apa-apa pada orang itu. Orang itu aneh. Aneh menurutku. Aneh? Aneh kenapa, Sukmo? Ketika aku datang kepadanya, ia menyambutku dengan perkelahian. Ia menghajarku habis-habisan. Aku sebetulnya ingin sekali belajar kepadanya, tetapi ia menolakku. Ia memukulku
ia menghantamku. Kurang ajar orang itu. Ajar orang itu. Tapi ia menghajarku tidak dengan gerakan. Ia menghajarku dengan diam. Sukmo, kau sungguh di luar pemikiran dan perkiraan kakek. Jadi kau telah menemui Ki Kunuk di Gua Tritip. Ya, ketahuilah, Ki Kunuk bukanlah seorang biasa. Ia sudah lama meninggalkan dunia persilatan. Tidak seorang pun diizinkan berguru kepadanya jika tidak memiliki kemampuan yang memadai, Sukmo. Kau telah menghajarnya. Kau pasti tidak sabar menghadapi orang tua itu. Kalau aku sendiri tidak sabar menghadapinya, apalagi bocah seperti kau. Kakek benar, Ki Gunuk memang tidak mau menerima kehadiranku di sana. Ia bisa menghilang, ia bisa memukul lawannya tanpa melakukan apapun. Ia juga bisa bicara tanpa menggerakkan lidah dan bibirnya. Itulah yang membuatku kagum kepadanya. Aku benar-benar ingin belajar kepadanya, Kek. Masih bersama Kakek mengizinkan kau belajar pada orang tua itu, Sukmo. Tetapi kau belum punya dasar yang kuat. Kau belum memiliki apa-apa, Sukmo. Sekalipun kau telah menunjukkan kanuraganmu. Kau telah menunjukkan ilmu kesaktianmu. Dan kau telah menunjukkan ilmu gaibmu di depan kakek. Tetapi itu belum ada apa-apanya di depan Ki Gunuk. Ia pasti akan mencemoohkanmu. Ia pasti akan mentertawakanmu. Apalagi bila ia tahu bahwa kau adalah cucuku. Apakah ia pernah bilang, Apakah ia sudah tahu bahwa kau adalah cucuku? Maafkan Sukmo, Kek. Apabila Sukmo bilang bahwa aku adalah anak Wari, cucu Ki Wulung. Sukmo, kau lancang sekali, Sukmo. Lancang? Aku lancang, Kek. Bukankah benar aku adalah anak Ki Wari? Aku adalah cucu kakek. Iya, kau memang anak Wari. Kau memang cucuku. Tetapi dalam rimba persilatan, di dalam dunia kependekaran, kau bukan apa-apaku. Karena kau belum pernah belajar sedikit pun dari kakek. Nah, ingatlah itu baik-baik. Dunia kependekaran bukanlah dunia terah. Bukan dunia turun-temurun. Bukan dunia kekeluargaan. Dunia kependekaran adalah dunia tentang tataran ilmu manusia yang telah ia kuasai. Secara darah, kau memang cucuku, Sukmo. Secara darah, kau adalah anak Wari. Tetapi dalam dunia kependekaran, kau baru murid Wari. Wari adalah suhumu yang pertama, sekaligus bapakmu. Kau membuat malu orang tuamu. Kau membuat malu kakek dan nenekmu, Sukmo. Maafkan kelancangan Sukmo, Kek. Karena Sukmo sudah tidak sabar lagi. Sukmo menjadi anak nakal. Sukmo menjadi anak beling dan badung. Sukmo menjadi anak yang kurang ajar. Sukmo menjadi anak yang kurang sopan. Dan kau harus menebus kelancangan itu. Aku tidak ingin kau dipermalukan di depan orang tua itu. Aku tidak tahu apa yang kakek katakan. Mengapa hanya dengan menemui orang tua itu, kakek menganggapku mempermalukan nama kakek dan mempermalukan nama keluarga kita? Tentu saja, Sukmo. Karena kau sampai di sana tidak membawa apa-apa. Belum membawa bekal suatu apapun. Itulah. Siapapun sudah tahu. Dan semua orang tahu siapa Ki Gunuk yang sebenarnya. Dan orang-orang yang datang kepadanya selalu ditolak karena tidak memiliki bekal yang mumpuni. Orang-orang yang datang kepadanya selalu pergi dengan malu kalau tidak bisa menunjukkan ilmunya yang tinggi. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang datang kepadanya pulang hanya tinggal nama.
Aji Sukmo terbelalak, matanya setengah melotot, bibirnya pun terbuka lebar. Dia baru mengetahui bahwa Ki Gunuk adalah tokoh pendekar yang benar-benar aneh dan bisa membuatnya tewas seketika apabila dia tidak diampuni laki-laki tua itu. Jadi, yang datang kepadanya bisa mati, Kek? Ya, demikianlah Sukmo. Setiap orang yang datang kepadanya tetapi tidak memiliki ilmu kekebalan sebagai dasar untuk berguru kepadanya, maka jangan harap ia pulang dengan selamat. Ia pasti akan pulang tinggal nama. Ki Gunuk adalah orang yang tidak segan-segan menyingkirkan orang-orang yang sombong dan tidak tahu diri. Bukan hanya orang dewasa, bukan hanya tokoh-tokoh pendekar yang telah memiliki ilmu tataran tinggi, tetapi ia pun tega untuk membunuhmu, membunuh anak kecil. Bahkan ia tega untuk membunuh cucunya sendiri. Pantas sekali. Apa yang pantas, Sukmo? Apa? Ki Gunuk tidak mengakui kehadiran cucunya. Bahkan Ki Gunuk pun menyerang cucunya dengan sengit. Lalu kami pun pergi dari tempat itu. Nah, untuk itulah kau harus mengindahkan nasihat orang tua, Ger. Kami bukannya melarangmu, kami bukan menghalang-halangi niat baik. Tetapi ketahuilah, setiap orang sekalipun sama, tetapi hati dan pikirannya berbeda. Isi hati dan pikirannya jauh berbeda. Ia bisa melakukan sesuatu yang keras, tetapi ia pun bisa melakukan yang lembut. Hanya bagaimana kita harus menanggapinya dan bagaimana kita menghadapinya, Sukmo. Tapi aku tertantang. Aku ingin sekali menemui laki-laki itu, Kek. Aku ingin sekali berguru kepadanya. Dan aku ingin mengetahui sejauh mana tataran ilmunya. Sejauh mana tataran ilmunya. Iya, aku ingin tahu sejauh mana tingkatan ilmu yang dimilikinya. Dan seorang pun tidak akan pernah tahu sejauh mana tingkatan ilmu orang itu, Sukmo. Mengapa begitu, Kek? Sebab sejak Kanjeng Sinuwun Panembahan Senopati, ia sudah menyatakan mundur dari dunia kependekaran. Ia tidak mau cawe-cawe lagi terhadap peperangan, terhadap kebatilan, terhadap kemurkaan. Ia tidak mau lagi mencium bau darah, Sukmo. Mengapa, Kek? Mengapa? Kakek pernah bilang kepadaku bahwa untuk menjadi pendekar yang baik, kita harus hidup di tengah-tengah masyarakat. Kita harus hidup di tengah masyarakat luas untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kita harus mendarma baktikan apa yang kita miliki. Apa gunanya kita sakti mandraguna apabila tidak kita baktikan terhadap sesama? Untuk apa? Ger, ada saatnya manusia lahir. Ada saatnya manusia tumbuh dan berkembang. Ada saatnya manusia untuk mati. Dan Ki Gunuk telah mempersiapkan dirinya untuk kembali kepada Yang Maha Kuasa, Ger. Tetapi, Kek, Ki Gunuk masih sehat walafiat. Ia masih perkasa sekali. Ia bisa meloncat-loncat dengan lincah. Ia bisa melakukan apa saja apabila ia mau. Kau memang benar, Sukmo. Tetapi apabila kau tahu siapa Ki Gunuk, kau pasti heran. Ia seharusnya sudah mati, Sukmo. Seharusnya ia sudah mati. Mengapa bisa begitu? Ia benar-benar aneh. Ya, Ki Gunuk telah hidup dalam alam kasukman. Ia sudah tidak memperhatikan kehidupan ragawinya. Ia telah menginginkan hidup menyepi dan bertapa di dalam gua tritip yang dihadang oleh bukit batu, yang dihadang oleh ombak dan air, yang dihadang oleh angin dan badai. Sehingga tidak seorang pun yang bisa masuk ke sana. Tidak ada seorang pun yang tahu keberadaannya di gua itu apabila orang itu tidak dekat dengan tali perdarahan mereka. Maksud kakek? Ya,
Jika kau sampai di depan Gua Tritip, itu pun sudah beruntung, Sukmo. Bukankah kau tidak mengetahui jalan masuk gua itu kalau tanpa ditunjukkan jojonya? Ha? Kakek benar. Semula aku tidak tahu bahwa di tepi laut itu ada gua. Kami memasuki tempat tinggal Ki Gunuk dengan menyelam dan berenang cukup jauh. Kita menyelam dan berenang melalui terowongan. Nah, itulah yang membuat kakek terkejut, Ger. Membuat nenekmu terkesima kau sampai di Gua Tritip. Gua Tritip, gua itu angker, Ger, wingit dan tempat maut. Siapa yang bisa masuk ke situ, taruhannya adalah nyawa. Dan aku kembali dengan selamat, Kek. Nah, untuk itulah, Ger, hari ini aku mengadakan selamatan untuk menyambut kedatanganmu. Dan namamu telah kutambah menjadi Aji Sukmo. Karena nyawamu benar-benar berharga di depan mata kakek, Ger. Dan yang lebih indah lagi, nyawamu sungguh berharga di mata laki-laki tua itu. Ucapan kakek membuatku bingung. Aku tidak tahu apa maksudnya. Ya, dengarkan ini baik-baik, Sukmo. Bahwa Ki Gunung sebetulnya amat berkenan dengan kehadiranmu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.